Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman dan rekan-rekan mahasiswa semuanya? Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, berjumpa lagi dengan saya Pak Iman di mata kuliah Perkembangan Pemikiran Ekonomi Islam. Alhamdulillah hari ini merupakan pertemuan keempat ya, meeting keempat untuk mata kuliah kita pada kesempatan kali ini ya. Baik rekan-rekan dan mahasiswa semuanya, untuk hari ini teman-teman, ini merupakan arahan dari saya untuk tugas paper ya, untuk tugas paper teman-teman di semester ini di mata kuliah Perkembangan Pemikiran Ekonomi Islam. Nah, kemarin sebelumnya kita sudah membahas tentang perkembangan pemikiran ekonomi Islam di zaman masa Rasulullah, kemudian masa Khulafaur Rasyidin yaitu Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman dan Ali ya. Nah, ada 7 pembahasan yang akan juga kita bahas selama semester ini. Nanti di masa Islam klasik yaitu Abu Yusuf, kemudian Abu Ubaid, kemudian Al-Ghazali, kemudian Ibnu Taimiyah, kemudian Bakir As-Sadr, kemudian yaitu Siddiqi, kemudian Munzir Kaf ya. Nah, di 7 pembahasan ini nanti teman-teman akan dibagi yang menjadi 7 ya, 7 pokok bahasan. Nah, nanti tugasnya individu ya, individu nanti teman-teman nanti berdasarkan daftar nama di Google Classroom ya, nama di Google Classroom, daftar siswa atau mahasiswanya. Di situ pembagiannya kebetulan totalnya dari Classroom itu ada sekitar 49 orang. Maka ketika dibagi menjadi 7 sekitar dapatnya 7 ya. Jadi satu pokok pembahasan itu dibahas oleh 7 orang dan tugasnya adalah individu. Tugasnya apa Pak? Tugasnya pertama adalah teman-teman membuat paper dari gambaran ini ya, tadi pokok bahasanya perkembangan pemikiran ekonomi Islam di masa Islam klasik. Misalnya teman-teman dapat di Abu Yusuf ya, absen 1-7 atau misalnya nama 1-7 itu membahas tentang Abu Yusuf. Tugasnya tetap pribadi ya, jadi masing-masing membuat. Yang pertama yang dibuat adalah papernya tentang ini ya. Jadi bagaimana perkembangan pemikiran ekonomi Islam di masa Islam klasik, yaitu di masa Abu Yusuf ya, bagaimana perkembangannya, bagaimana gambarannya, kemudian teman-teman silahkan bahas di paper itu. Nah, papernya bersifat individu ya, jumlah waktu maksimal teman-teman disesuaikan, jadi nanti tidak ada batasan, jadi berapa lembar semacam teman-teman silahkan buat sebaik mungkin lah ya, sebaik mungkin dari paper tersebut. Dan yang pasti tidak perlu juga terlalu panjang, yang teman-teman silakan bisa disesuaikan dengan pokok bahasannya. Nah, teman-teman nanti bisa dilihat pembahasannya di yang sudah ini ya, dari materi yang sudah dibagikan atau dari berapa sub materi atau berapa link materi atau ya gambaran materi sudah di-share di Classroom, buku dan lain sebagainya. Silakan juga teman-teman bisa cari dari sumber-sumber lainnya ya, jadi hanya dari situ. Silakan juga teman-teman bisa cari dari sumber-sumber lainnya. Kemudian setelah paper itu dibuat ya, kemudian teman-teman silakan buat PPT-nya ya, buat PPT-nya dari pokok bahasan yang teman-teman dapatkan ya. Nah, misalnya seperti itu. Jadi silakan yang pertama buat papernya tentang ini ya, masing-masing pokok bahasanya. Jadi absen 1-7 atau urutan nama 1-7 hanya membahas tentang Abu Yusuf masing-masing. Kemudian berikutnya 8-14 membahas tentang Abu Ubaid. Kemudian selanjutnya ya, terus selanjutnya. Nah, 15-21 membahas tentang Al-Ghazali. Kemudian 22-28 itu tentang dunia dan selanjutnya. Jadi teman-teman tugasnya individu pertama membuat paper tentang pokok bahasa masing-masing. Masing-masing didapat, kemudian setelah itu membuat PPT-nya. PPT-nya silakan teman-teman buat sebaik-baiknya lah ya, membuat sebaik-baiknya, bisa teman-teman tampilkan ya, bisa juga teman-teman bisa ditambahkan di situ mungkin gambar dan sebagainya atau gambaran bagian dan sebagainya, kreativitas teman-teman. Nah, setelah paper itu dibuat ya, kemudian teman-teman silakan membuat PPT-nya. Setelah PPT selesai, kemudian teman-teman silakan membuat presentasi mandiri ya, tentang pokok bahasan tersebut. Jadi silakan teman-teman mempresentasikan PPT-nya, bisa direkam ya, bisa menggunakan aplikasi ataupun bisa menggunakan lainnya. Aplikasinya bebas atau menggunakan aplikasi, bisa menggunakan aplikasi seperti misalnya Bandicam atau lain sebagainya. Bisa juga teman-teman pakai aplikasi lain untuk merekam presentasi teman-teman seperti ini ya.
Nah, jadi tersebut teman-teman. Nah, itu gambarannya. Jadi ada 3 sub pokok bahasan. Yang pertama ada 3 gambaran tugasnya. Yang pertama jadi membuat paper tentang masing-masing yang teman-teman dapatkan ini. Setelah papernya selesai, silakan teman-teman membuat PPT dari paper tersebut. Jadi PPT-nya dibuat berdasarkan dari paper yang telah dibuat. Kemudian setelah itu teman-teman membuat rekaman video presentasi PPT yang telah teman-teman buat. Jadi yang dikumpulkan nanti di Google Classroom-nya yaitu pertama papernya, kemudian yang kedua PPT-nya, kemudian yang ketiga rekamannya. Rekamannya gimana Pak? Nah, nanti hasil rekaman PPT, hasil rekaman presentasi teman-teman tersebut, teman-teman silakan di-upload di channel YouTube-nya masing-masing ya. Jadi nanti yang dikumpulkan di Classroom hanya link-nya saja. Nah, jadi yang dikumpulkan di Classroom yaitu papernya, soft copy papernya, kemudian PPT-nya, kemudian terakhir adalah link YouTube-nya. Jadi nanti hasil presentasi teman-teman setelah teman-teman rekam itu, silakan teman-teman upload di YouTube-nya masing-masing. Pak, kalau misalnya nggak punya YouTube gimana Pak? Silakan teman-teman mulai sekarang bisa dibuat channel YouTube-nya masing-masing untuk channel teman-teman. Jadi seperti itu. Nah, pembagiannya seperti apa? Nah, pembagiannya gambarannya ini ya. Nah, ini ada nama mahasiswa, itu ada sekitar 49 mahasiswa di kelas Sejarah Pemberian Ekonomi Islam kelas B. Nah, yang pertama ini gambarannya. Jadi teman-teman nanti silakan di sini bisa teman-teman lihat misalnya Hendrawan 1, 2 Munaroro, 3 Adit, 4 Iza, 5 Sri, 6 Lili dan 7 Hilmita. Itu berarti 7 orang pertama karena pokok pembahasan yang di sini ya, Abu Yusuf ya. Kemudian selanjutnya Hilmita 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Hilmita ya. Kemudian setelah itu Afifah, kemudian Aidil, kemudian Adinda, kemudian Wanda, kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Raihan, Rizkia sama Olga berarti ini karena yang pokok pembahasan yang kedua ya, Abu Ubaid ya. Pembagian yang pokok pembahasan yang kedua ini Abu Ubaid. Nah, kemudian selanjutnya setelah itu ada Gusandi, Fikri, Haris, Nurul ya. Kemudian Salma sama Khairul Imam itu satu lagi Neo itu berarti karena yang Al-Ghazali ya, Al-Ghazali. Kemudian selanjutnya Lilis ya, kemudian ini Randa ya kalau salah Leo ini. Kemudian Nur, kemudian ada Dayang, Siti, kemudian ada Alan, kemudian ada Mutiah, kemudian ada Raihan. Itu berarti pembahasan yang Ibnu Taimiyah ya, Ibnu Taimiyah 7 selanjutnya. Nah, kemudian 7 selanjutnya itu membahas tentang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, berarti Nailatul, Fauzia, Utari, Aista, Delsi, Rindiani, Samurudi itu membahas tentang Bagir As-Sadar ya. Bagir As-Sadar. Kemudian setelahnya Muhammad Safrizal, Malik, Sela, Rizky, Popi, Susi, kemudian Muhammad Rahul itu membahas tentang Najatullah Siddiqi ya. Najatullah Siddiqi. Kemudian untuk Dini ya, Dini, Yusuf, Putra, Hakam, Fikri, kemudian Fitri dan Yunida. Terakhir itu membahas tentang Manzar Kaf ya. Jadi itu gambarannya teman-teman ya, ada 7 pokok bahasan ya, teman-teman bisa lihat di situ ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya, ada 7, 1 yang ini ya, kemudian Abu Ubaid yang kedua, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Nah, jadi pakai kemudian untuk namanya ya, teman-teman bisa lihat di sini ya. Ya, teman-teman bisa lihat di sini tadi. Ya. Nah, di sini tadi nama-namanya. Nah, ini ya. Teman-teman bisa lihat lagi. Ya, teman-teman bisa lihat lagi tadi namanya pertama. Ya, teman-teman bisa buka classroom-nya, teman-teman bisa lihat anggota. Di situ jumlah anggota ada 49. Teman-teman bisa sesuaikan kelipatan 7 ya. Jadi 7 pertama karenanya yang pembahasan pertama.
yang bahasan pokok bersama dan selanjutnya ya. Ada lawan. Nah, ini ya gambarannya. Bisa teman-teman lihat ya. Oke, baik teman-teman. Mungkin gambarannya seperti itu. Nanti kalau misalnya bingung atau lupa nama-namanya bisa teman-teman lihat, silahkan lihat di classroom-nya, itu ada daftar-daftar namanya. Ya, jadi teman-teman mudah-mudahan bisa paham. Jadi ada 7 ya, ada 7 pembagian, subpokok pembagian. Kemudian nanti teman-teman silahkan dilihat nama-namanya dapatnya yang mana ya. Jadi seperti ini tugasnya adalah pertama membuat papernya tentang pembahasan masing-masing, kemudian setelah itu buat PPT dari hasil papernya, kemudian setelah itu silahkan teman-teman merekam presentasi dari PPT yang telah teman-teman buat. Teman-teman silahkan teman-teman presentasikan hasil dari PPT teman-teman tersebut ya. Nah, silakan teman-teman bisa menggunakan gaya bahasa yang bagus ya, teman-teman bisa belajar juga presentasi yang bagus ya. Jadi seperti itu. Jadi teman-teman bisa paham ya. Nah, dikumpulkannya kapan, Pak? Nah, dikumpulkannya ya itu jangka waktunya 1 minggu ya. Jadi 1 minggu. Jadi untuk kuliah hari ini cukup untuk pembahasan ini ya, pembahasan tentang tugasnya. Dan teman-teman setelah ini bisa langsung mengerjakan tugasnya ya. Setelah ini teman-teman silakan bisa langsung mengerjakan tugasnya. Nah, nanti kalau bisa jangan ditunda-tunda ya, lebih cepat lebih baik. Kalau sudah selesai, silakan langsung bisa dikumpulkan di Google Classroom-nya. Pertama adalah papernya, yang kedua adalah PPT-nya, kemudian ada rekaman dari hasil presentasi teman-teman. Silakan di-upload di YouTube-nya masing-masing, yang dikirim ke Classroom hanya link YouTube-nya saja. Jadi paper, PPT, dan link YouTube-nya. Ya, jadi seperti itu teman-teman. Kalau misalnya yang kurang jelas, silakan nanti bisa ditanyakan langsung ke saya, Pak Pri ya. Jadi seperti itu gambarannya. Nah, jadi teman-teman, kemarin kita sudah bahas tentang masa Rasulullah, kemudian masa sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, sahabat Utsman, sahabat Ali. Kemudian kita fokus pada masa Islam klasik, ada 4 ya, ada 4 pemikiran ekonomi atau tokoh-tokohnya. Ada Abu Yusuf, Abu Ubaid, Al-Ghazali, sama Ibnu Taimiyah. Kemudian ada masa Islam kontemporer, Bakir As-Sadr, Najatullah Siddiqi, sama Muhammad Kaf. Jadi ini gambarannya untuk teman-teman ya. Jadi seperti itu. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami. Nanti kalau misalnya bingung, nanti teman-teman untuk nama-namanya bisa lihat di Google Classroom-nya. Situ ada daftar nama-nama mahasiswa dan teman-teman bisa urutkan, teman-teman kena urutan yang keberapa. Nah, di seperti itu. Jadi teman-teman silakan mengambil bahan dari kemarin, mungkin dari materi yang telah dibagikan, atau juga dari bahan-bahan atau sumber-sumber lain. Silakan kreativitas teman-teman dalam membuat papernya. Mungkin papernya tidak perlu juga terlalu panjang-panjang, benar ya, secukupnya, dalam artian bisa menggambarkan dari materi atau sub pokok bahasan yang ada. Kemudian setelah itu buat PPT-nya, bisa juga buat PPT-nya ya, teman-teman silakan berkreasi dalam buat PPT-nya ya, semakin baik, semakin bagus ya. Kemudian setelah itu teman-teman silakan presentasikan hasil dari PPT-nya ya, silakan presentasikan dari PPT yang telah dibuat. Nah, merekam presentasi tersebut, silakan direkam presentasi tersebut, silakan bisa mungkin kalau teman-teman yang tidak punya aplikasi bisa menggunakan recorder, mungkin langsung di handphonenya atau di handphonenya bisa langsung pakai recorder atau aplikasi lain. Nah, kalau teman-teman di PC atau di laptop bisa menggunakan aplikasi, silakan bisa Bandicam atau Filmora atau lainnya, itu bebas ya, silakan saja. Yang penting teman-teman bisa mengerjakan baik. Setelah itu diupload, kemudian uploadannya diupload di masing-masing YouTube teman-teman. Kemudian setelah itu yang dikirimkan linknya di Classroom. Jadi paper, PPT, dan link Classroom-nya. Link maksudnya link presentasinya, link YouTube-nya. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Untuk kuliah hari ini langsung penggambaran tentang tugasnya ini saja. Jadi teman-teman dari sekarang ya, dari jam kuliah ini juga bisa langsung mengerjakan tugasnya. Kalau sudah selesai bisa langsung dikumpulkan. Batas waktunya kapan, Pak? Batas waktunya memang diberikan 1 minggu ya. Berarti paling lambat nanti hari Minggu ya, pukul 12 minggu depan ya. Pukul 12 siang. Tapi memang jangan teman-teman, kalau bisa jangan ditunggu ya. Semakin cepat semakin baik. Kalau misalnya hari ini juga kalau teman-teman bisa selesai, silahkan langsung dikumpulkan. Jadi nggak ada beban lagi. Kalau misalnya besok selesai, langsung dikumpulkan juga ya. Paper, kemudian PPT, sama hasil presentasinya, linknya saja. Demikian rekan-rekan teman-teman semuanya. Kalau ada pertanyaan silahkan langsung di saja ke saya supaya lebih jelas.
Demikian, terima kasih atas segala perhatiannya, atas segala kurangannya. Semoga sehat selalu untuk teman-teman dan keluarga. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.